Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhammad Aziz dari kelas 3D Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis yang ingin menyampaikan pemaparan materi terkait tugas yang diberikan oleh mata kuliah Bisnis Internasional. Adapun materi yang akan saya sampaikan secara singkat padat jelas, diantaranya ada kebijakan perdagangan internasional, materi pasar falas, global marketing strategi lanjutan. Nah, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Definisi dari kebijakan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari negara tersebut. Kebijakan ini dilaksanakan dengan bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi secara nasional dan menjaga stabilitas ekonomi nasional pada suatu negara. Selanjutnya ada beberapa kebijakan perdagangan internasional di dalamnya. Yang pertama ada kebijakan perdagangan bebas. Saat kebijakan perdagangan bebas dianut suatu negara, pemerintah memberi izin pada kegiatan ekspor impor tanpa dihalangi oleh berbagai peraturan. Adapun tujuan proteksi dalam kebijakan perdagangan ialah memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, menambah pendapatan pemerintah, dan banyak hal lainnya. Yang kedua, politik perdagangan bebas. Yang dimaksud kebijakan ini ada kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Adapun pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang yang dimana suatu negara akan memiliki keunggulan komparatif. Yang ketiga, politik autarki. Kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh politik ekonomi militer, sehingga kebijakan ini sangat terbalik dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Dalam kebijakan perdagangan pasti tidak luput dengan istilah tarif atau kebijakan tarif. Tarif sendiri dapat diartikan suatu pembebanan terhadap barang melintas daerah paberian, atau bisa dikatakan suatu rintangan yang membatasi kebebasan perdagangan internasional. Salah bentuk pengenaan tarif dalam perdagangan internasional adalah pajak barang impor. Yang perlu kita ketahui, tarif dapat menimbulkan dampak berupa kenaikan harga atau biaya pengiriman barang pada suatu negara. Dalam artian pengenaan tarif dapat mengisi atau menambah kas pemerintah. Dalam pengenaan tarif pastinya ada sistem atau sebuah sistem pengenaan dasar tarif, yang diantaranya ada tarif tunggal, tarif konvensional, dan tarif preferensi. Adapun macam-macam kebijakan perdagangan internasional untuk proteksi. Yang pertama, pelarangan impor, penerapan kuota impor, penerapan atau pemberian bersubsidi, dan terakhir aksi dumping. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu materi mengenai pasar falas atau valuta asing. Valuta asing atau kita sering dengar dengan sebutan falas adalah mata uang asing dan alat pembayaran lain yang digunakan untuk membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional, dan biasanya mempunyai catatan resimis pada bank sentral atau BI. Dalam pasar falas ada mekanisme di dalamnya, yang dimana suatu tempat atau sistem dalam perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran falas. Dalam pasar falas juga ada beberapa fungsi, yang diantaranya alat tukar internasional. Pada fungsi ini, falas berguna untuk melakukan transaksi jika sedang berada di luar negeri. Selain itu, falas juga berguna untuk kegiatan tukar menukar barang dan jasa dengan negara lain, misalnya dalam ekspor dan impor. Alat pengendali kurs. Falas berguna sebagai pembanding nilai mata uang antar negara, atau yang bisa akrab kita kenal dengan istilah kurs, yang mana kurs mata uang suatu negara bisa melemah atau menguat. Falas berguna sebagai alat untuk mengendalikan kurs pada mata uang asing. Alat pembayaran internasional. Falas dapat berfungsi sebagai alat pembayaran internasional. Misalkan, suatu negara memiliki hutang dengan negara lain, maka negara lain yang berhutang ini bisa membayarkan hutangnya dengan valuta asing yang sesuai beserta bunganya. Alat mempermudah perdagangan internasional dengan menggunakan falas, maka setiap negara bisa melakukan kegiatan jual beli antar negara tanpa terkendali mata uang. Peranan bank tidak luput dalam lintas pembayaran internasional. Dalam konsep ini, bank sebagai penghubung antar peminta falas dan penawar falas. Bank juga adalah pihak yang membiayai transaksi luar negeri atau menyediakan modal yang dapat dipakai oleh mereka yang mengadakan transaksi pembayaran internasional tersebut semasa transaksi yang dibiayai belum sebelumnya dilaksanakan secara tuntas.
Dalam permintaan falas, pasti ada sumber asal atau sumber dana. Adapun dananya para importir barang dan jasa, para spekulan, para investor dalam negeri yang menggunakan falas untuk menyelesaikan kewajibannya di luar negeri dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat 3 macam sistem kurs. Yang pertama fixed exchange kurs atau kurs tetap, yaitu sistem kurs tetap adalah suatu sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral. Yang kedua, floating exchange rates atau kurs mengambang, yaitu suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau dihitungkan oleh kekuatan pasar. Penawaran dan permintaan pada mata uang asing akan menentukan mata uang itu sendiri. Yang terakhir, floating exchange rates atau kurs mengambang terkendali, yaitu suatu sistem nilai falas yang dimana pemerintah dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, yaitu global marketing. Yang dimaksud dengan global marketing adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Kegiatan pemasaran juga sering disebut sebagai suatu pemasaran bergengsi yang dilakukan di seluruh dunia. Potensi peluang dalam pemasaran global ini akan selalu terbuka untuk setiap pengusaha. Yang terpenting adalah pengusaha tersebut harus mampu menuangkan inovasi dan kreativitasnya dalam mengembangkan pasar. Karena pengusaha yang kuat adalah pengusaha yang tidak akan mudah menyerah ketika ada tantangan bisnis yang begitu berat. Dalam terjadinya global marketing, tentunya ada pendorong dan menghambat. Global marketing dibentuk karena adanya pengaruh yang bersifat dinamis dari berbagai kekuatan, bukan hanya yang mendorong, tapi juga yang menghambatnya. Beberapa hal pendorong pemasaran global adanya teknologi, kebutuhan dan keinginan pasar, kualitas biaya, perubahan ekonomi dunia, perdamaian global, serta mengenali peluang untuk bisa meningkatkan daya tugasnya secara internasional. Sedangkan beberapa hal penghambatnya adalah kecurangan manajemen, perbedaan pasar, kontrol nasional, dan budaya suatu organisasi perusahaan. Selanjutnya, marketing global mempunyai manfaat yang luar biasa bagi para pengusaha-pengusaha. Adapun manfaat tersebut diantaranya meningkatkan kompetensi para pengusaha, dapat bertahan hidup, kualitas produk yang lebih baik, dan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan secara masyarakat. Yang membuat produk yang sesuai dengan selera masyarakat adalah cara yang harus ditempuh. Saat kita memahami materi global marketing, tidak lepas juga kita harus memahami strategi global marketing ini, karena keduanya saling berkaitan satu sama lain. Dalam strategi global marketing ini adalah bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan dan diikuti oleh banyak negara dunia. Adapun strategi pasar global yaitu melakukan ekspor, menegosiasikan kesepakatan franchise atau waralaba atau lisensi, membentuk joint venture atau usaha patungan, atau juga melakukan investasi langsung di negara lain. Strategi global marketing mempunyai rincian sebagai berikut. Yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan kegiatan produksi barang di suatu negara lain dan menjual hasil di negara lain. Dalam ekspor mempunyai jenis-jenis, diantaranya indirect export atau ekspor tidak langsung. Yang kedua, direct ekspor langsung. Selanjutnya, lisensi. Penjual lisensi berarti perusahaan penjual lisensi atau licensor membuat kontrak perjualan dengan pembeli lisensi atau licensor, bahwa lisensi mempunyai hak untuk menggunakan produk industri, keterampilan teknis, dan desain arsitektural dan teknik atau kemudian hal tersebut dengan membayar fee atau royalti tertentu kepada licensor. Strategi lisensi perusahaan memiliki keterbatasan dana ekspor. Adanya larangan atau pembatas menuju suatu negara seperti kuota impor dan tarif. Apabila negara tujuan atau host country sensitif terhadap atau bahkan melarang kebenaran asing. Adapun bentuk-bentuk lisensi, yang pertama franchising, manajemen kontrak, dan kontrak manufacturing. Yang selanjutnya joint venture atau usaha patungan. Joint venture adalah perjanjian kemitraan partnership antara investor asing dan investor lokal setempat untuk mendirikan usaha lokal yang keduanya berbagai
berbagi kepemilikan dan pengadilan. Yang terakhir, foreign direct investment atau investasi langsung. Strategi investasi langsung ini sebagai wholly owned subsidiaries, yaitu strategi yang masuk ke host country dengan cara mendirikan sebuah anak perusahaan yang kepemilikan 100% dipegang oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara mendirikan sebuah perusahaan baru atau greenfield operation atau greenfield investment, atau melakukan pembelian atau juga akuisisi perusahaan yang ada di host country tersebut. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.